Halo teman-teman, seperti biasa kita akan membahas soal TWK CPNS 2026 kembali teman-teman di channel Pejuang NIP CPNS. Kali ini kita sudah sampai kepada part 9 teman-teman. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 aja teman-teman. Sebuah wilayah di pedalaman Kalimantan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan akses transportasi yang sulit. Sebaliknya, wilayah tetangga yang berada di dekat pusat ibu kota provinsi berkembang sangat pesat. Kesenjangan ini memicu kecemburuan sosial di mana warga pedalaman merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat dan mulai enggan mengibarkan bendera merah putih pada hari besar nasional. Pendekatan nasionalisme ekonomi dan kultural yang paling tepat untuk merekatkan kembali rasa kebangsaan warga tersebut adalah menerapkan sanksi pidana tegas bagi setiap warga yang menolak mengibarkan bendera merah putih. Jambi menuntut warga pedalaman untuk bersabar tanpa memberikan kepastian pembangunan infrastruktur fisik. Kemudian C mengalokasikan dana stimulus pembangunan konektivitas logistik jalan dan jembatan, menggerakkan roda ekonomi berbasis potensi lokal, serta melakukan pendekatan dialogis kultural oleh tokoh bangsa yang menyerap aspirasi mereka. Yang D memindahkan seluruh produk di pedalaman ke kota provinsi agar mereka merasakan kemajuan ekonomi secara instan, atau M menghentikan seluruh bantuan sosial ke wilayah tersebut sebagai hukuman atas menurunnya loyalitas kebangsaan mereka. Oke, next ke pembahasannya teman-teman. Di sini pembahasannya itu rasa nasionalisme tidak dapat dipaksakan hanya melalui ancaman hukum seperti yang ada di pilihan A, atau hukuman ekonomi seperti yang ada di pilihan E. Ketika akar masalahnya adalah ketidakadilan distributif dan ekonomi, pemindahan penduduk secara paksa yang ada di pilihan D juga melanggar hak sosial mereka. Nasionalisme Indonesia berdiri di atas prinsip keadilan bagi seluruh wilayah. Pilihan C adalah kombinasi yang paling komprehensif, memberikan keretakan nasionalisme dengan menyelesaikan penyebab utamanya melalui pembangunan infrastruktur konektivitas atau aspek ekonomi, sekaligus merangkul mereka melalui komunikasi persuasif yang humanis, aspek kultural, sehingga rasa dihargai sebagai bagian dari NKRI tumbuh secara organik. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Kita cek kembali. Nah, di sini mengalokasikan dana stimulus pembangunan konektivitas, logistik, jalan dan jembatan, menggerakkan roda ekonomi berbasis potensi lokal, serta melakukan pendekatan dialogis kultural oleh tokoh bangsa untuk menyerap aspirasi mereka. Oke teman-teman, kita lanjut di part 9 selanjutnya, yaitu nomor 2 teman-teman. Seorang ASN Lembaga Pengawas Obat dan Makanan menemukan data laboratorium internal yang menunjukkan bahwa sebuah produk susu bayi terkenal mengandung zat pengawet di atas ambang batas aman yang dapat memicu kerusakan ginjal anak. Pimpinan lembaga meminta data tersebut dirahasiakan dan ditunda pengumumannya dengan alasan demi menjaga stabilitas pasar saham dan mencegah kepanikan massal. Tindakan yang mencerminkan integritas moral tertinggi dari ASN tersebut adalah A. Mengikuti instruksi pimpinan sepenuhnya demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepatuhan birokrasi. Yang B. Mengundurkan diri dari instansi secara diam-diam tanpa melakukan tindakan pencegahan apapun terhadap bahaya produk tersebut. Kemudian yang C. Menyampaikan secara tegas dan tertutup kepada pimpinan bahwa keselamatan jiwa publik anak-anak berada di atas kepentingan pasar serta mendesak penarikan produk secara prosedural. Dan jika diamankan dan jika diabaikan, menggunakan jalur pelaporan resmi perlindungan konsumen yang sah. Yang D. Menjual data laboratorium tersebut kepada perusahaan kompetitor untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi, atau M. Menyebarkan data tersebut secara liar lewat akun palsu di forum internet tanpa melalui verifikasi kelembagaan terlebih dahulu. Oke, kita cek pembahasannya teman-teman. Nah, di sini nilai integritas ASN menuntut penempatan keselamatan dan kepentingan umum di atas kepatuhan buta kepada atasan yang ada di pilihan A. Menjual data yang pilihan D adalah tindakan koruptif, sedang menyebarkan secara liar tanpa koridor legal yang ada di pilihan E dapat menimbulkan kekacauan informasi. Pilihan C mencerminkan pemahaman integritas yang matang, yaitu ASN menggunakan argumen moral dan hukum yang kuat di hadapan pimpinan bahwa nilai kemanusiaan dan perlindungan publik tidak dapat ditukar dengan dalih ekonomi. ASN tetap bertindak profesional melalui mekanisme eskalasi pelaporan yang sah demi melindungi kesehatan generasi penerus bangsa. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, kita cek kembali. Yang C menyampaikan secara tegas dan tertutup
kepada pimpinan bahwa keselamatan jiwa publik yaitu anak-anak berada di atas kepentingan pasar, serta mendesak penarikan produk secara prosedural dan jika diabaikan menggunakan jalur laporan resmi perlindungan konsumen yang sah. Oke, next ke soal berikutnya teman-teman, soal nomor 3. Dampak dari perubahan iklim berkepanjangan dan privatisasi sumber mata air oleh industri komersial menyebabkan beberapa desa di kaki gunung mengalami krisis air bersih yang parah untuk kebutuhan domestik dan pertanian. Bentuk kesadaran bela negara yang paling solutif dan berkelanjutan dari komunitas pemuda setempat dalam menghadapi ancaman non-militer ini adalah melakukan perusakan terhadap pabrik pengolahan air milik perusahaan komersial tersebut secara anarkis, yang B membeli air bersih kemasan impor dalam jumlah besar untuk dibagikan secara gratis selama 1 minggu, yang C membentuk forum peduli lingkungan, melakukan penghijauan kembali kawasan tangkapan air atau catchment area, membangun instalasi permanenan air hujan, serta melakukan advokasi hukum tata ruang air bersama pemerintah daerah. Yang D meminta bantuan militer untuk merebut paksa sumber mata air dari penguasaan perusahaan swasta, atau E meninggalkan desa dan bermigrasi ke kota yang memiliki pasokan air bersih melimpah. Oke, next ke pembahasannya teman-teman. Ancaman terhadap sumber daya alam dan air bersih adalah bentuk ancaman militer terhadap ketahanan nasional. Tindakan anarkis pilihan A melanggar hukum sementara membagikan air instan yang dari pilihan B hanya menyelesaikan masalah jangka pendek. Meninggalkan desa yang dari pilihan E adalah bentuk sikap apatis. Upaya bela negara yang hakiki adalah tindakan yang memberikan proteksi jangka panjang bagi kelangsungan hidup bangsa. Pilihan C mencerminkan bela negara yang cerdas, yaitu memadukan aksi pelestarian alam ekologis seperti penghijauan dan pemanenan air. Dengan langkah legal konstitusional atau advokasi tata ruang air, sehingga hak atas air bagi warga negara terlindungi secara berkelanjutan. Jadi jawabannya C ya teman-teman, yaitu membentuk forum peduli lingkungan, melakukan penghijauan kembali kawasan tangkapan air atau catchment area, membangun instalasi pemanenan air hujan, serta melakukan advokasi hukum tata ruang bersama pemerintah daerah. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4 teman-teman. Pemerintah kota berencana merevitalisasi pasar tradisional yang menjadi pasar modern yang higienis. Namun rencana ini ditolak keras oleh paguyuban pedagang kaki lima atau PKL. Karena mereka kekhawatiran biaya sewa lapak baru akan sangat mahal dan mereka terancam tergusur selama proses konstruksi. Berdasarkan nilai hikmat bijaksana dalam sila keempat Pancasila, tindakan yang harus diambil oleh wali kota adalah A. Menggunakan aparat penerlibat pamong praja untuk mengusur PKL pada malam hari demi kelancaran proyek. Yang B. Membatalkan total rencana revitalisasi agar reputasi politik wali kota tetap aman di mata pemilih PKL. Yang C. Mengadakan musyawarah inklusif bersama perwakilan paguyuban PKL, merumuskan skema subsidi tarif sewa lapak khusus, menyediakan tempat penampungan sementara yang layak selama pembangunan, serta melibatkan mereka dalam pengawasan proyek. Yang D. Melakukan pemungutan suara atau voting di antara seluruh pegawai pemerintah kota untuk memutuskan kelanjutan proyek. Atau E. Memberikan kompensasi uang tunai seadanya tanpa memikirkan keberlanjutan mata pencaharian jangka panjang para PKL. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Nah, di sini sila keempat Pancasila menuntut pengambilan keputusan publik didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan pemaksaan kehendak seperti yang ada di pilihan A, atau sekedar hitungan voting internal birokrasi seperti yang ada di pilihan D. Membatalkan proyek pilihan B juga tidak bijaksana karena pasar tradisional memang membutuhkan perbaikan kualitas. Pilihan C adalah cerminan dari hikmat bijaksanaan. Kepentingan pembangunan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak ekonomi rakyat kecil melalui solusi akomodatif, subsidi sewa, tempat sementara, dan pelibatan aktif sehingga persatuan dan keadilan sosial tetap terjaga teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Mengadakan musyawarah inklusif bersama perwakilan paguyuban PKL, merumuskan skema subsidi tarif sewa lapak khusus, menyediakan tempat penampungan sementara yang layak selama pembangunan, serta melibatkan mereka dalam pengawasan proyek. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita part 9 kali ini.
Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih, selamat belajar teman-teman.